Kembali lagi di konten Naratalk. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh netizen sekalian. Di konten kali ini tuh saya ingin ngebuat satu segmen khusus kayaknya Pak ya, di Naratalk ini. Karena menjelang hari pemungutan suara, kalau nggak salah kurang 14 hari lagi, saya ingin ngebuat segmen yang saya beri nama Menjemput Kemenangan Pagi. Berarti maksudnya pagi itu Prabowo Gibran? Iya Pak. Saya sudah memutuskan memang untuk mendukung pasangan ini. Jadi selama 14 hari ke depan saya akan ngebuat konten tentang Prabowo Gibran. Tapi Pak, bukan berarti saya adalah pendukung yang fanatik, pendukung yang mati-matian mendukung atau ya membenarkan semua yang dilakukan oleh pasangan ini. Enggak, saya pendukung yang menurut saya itu pendukung yang objektif lah. Kalau memang ada blunder, ada pernyataan atau sikap yang menurut kita semua patut dikomentari, ya akan kita komentari. Dan bukan berarti saya mutlak mendukung paslon 02. Ini masih ada 14 hari ke depan. Kalau memang ada sebuah kesalahan fatal yang mengakibatkan rasionalitas kita bergejolak, ya tidak menutup kemungkinan akan kita diskusikan kembali. Namun setelah pemilu start sampai hari ini, itu saya semakin mantap memutuskan untuk memilih paslon 02. Teman-teman mungkin tanya, alasannya apa? Setidaknya alasan utamanya itu ada dua. Kalau alasan mendukung banyak sih. Alasan utamanya itu ada dua. Alasan yang pertama itu keberlanjutan, Pak. Saat ini Indonesia itu sudah on the right track menuju Indonesia maju atau menuju negara maju. Anggaplah kita sedang berlari atau mengikuti lomba estafet. Finishnya itu Indonesia maju, dan sekarang kita sudah di tracknya. Tinggal bagaimana kita berlari, bagaimana kita bisa melanjutkan pembangunan, karena pembangunan itu ibaratnya lari estafet yang roundnya atau rutenya itu panjang dan harus saling bergantian. Dan sekarang kita sudah on the right track. Maksudnya on the right track ya seperti pembangunan infrastruktur, seperti bantuan sosial, menggalakkan pendidikan dan hilirisasi. Itu kita sudah on the right track. Tapi kalau menurut saya, jika semua yang sudah di-create ini nanti diperbarui lagi, ya akan mubalir, Pak. Akan memulai lagi dari nol. Contoh IKN. IKN itu adalah satu simbol kebanggaan kita kepada dunia. Jika kita bisa ngebuat ibu kota baru yang akan menopang Indonesia sebagai negara maju. Uang yang dimasukkan ke IKN itu triliunan. Nah, nanti kalau ada satu presiden yang bilang, ya kita revisilah IKN, kita pikirkan lagi. Berarti uang yang sudah masuk itu kan percuma. Kepercayaan internasional kepada kita itu kan menurun, Pak. Pelin-pelan Indonesia nggak ada keberlanjutan. Terus sanggahan dari paslon lain, ya tapi kan urgentnya bukan ngebuat IKN, urgentnya kan makan. Bener, maksudnya makan itu mungkin bansos ya. Ya urgentnya mungkin bukan IKN menurut dia, tapi menurut sebagian orang lain IKN itu urgent, Pak. Kenapa kok IKN itu urgent? Jakarta itu sudah ibaratnya kos-kosan yang harusnya diisi oleh 2 orang. Jakarta itu sudah diisi 2 orang. Dan 1 orang ini kan akan memiliki keturunan. 1 orang lagi kan juga memiliki keturunan. Sehingga 5 tahun ke depan kos-kosan ini akan full, akan penuh. Kita harus memikirkan kos-kosan baru atau kamar baru. Kamar baru itulah IKN itu. Karena Jakarta sekarang tuh sudah overkapasitas gitu loh istilahnya. Kalau kita baru memikirkan solusi dari masalah Jakarta overkapasitas nanti saat benar-benar overkapasitas, ya kan nggak semudah membalikkan telapak tangan ngebuat ibu kota baru. Menurut saya membangun ibu kota baru pertama urgentnya karena hal itu. Kedua, konsep membangun Indonesia bukan masalah Jawa sentris, itu perlu Pak untuk difikirkan karena kecemburuan sosial itu ada. Kenapa kok pembangunan hanya di Jawa mulu? Nah, IKN adalah satu wujud, enggak kok pembangunan Indonesia itu bukan Jawa saja, tapi salah satunya di Kalimantan. Bagaimana dengan Papua? Gila Papua. Saya di Papua itu sudah 10 tahun. Pembangunan
di era Pak Jokowi itu gila-gilaan Pak. Makanya betapa sayangnya orang Papua kepada Pak Jokowi. Alasan keberlanjutan yang setelahnya itu hilirisasi Pak. Ya dari zaman Pak Harto sampai zaman Pak Jokowi, kita ngomong hilirisasi itu menurut saya masih kurang greget lah. Tapi di zaman Pak Jokowi ini terbukti. Pertama, nasionalisasi perusahaan. Dari dulu kan kita ngomong Papua itu kaya, tapi kekayaannya dibawa ke Amerika, kekayaannya dibawa ke luar negeri. Bener nggak? Bener Pak. Jadi Papua itu ada emas, di tanahnya tuh banyak emas. Cuma yang digali itu tanah atau konsentrat, tanah lah bahasanya, dikirim ke luar negeri, dimurnikan di sana. Jadi kita cuma jual tanah doang. Saat ini di eranya Pak Jokowi baru dinasionalisasi, sahamnya 51% milik Indonesia. Enggak milik Indonesia tok Pak, tetapi provinsi Papua juga dikasih saham kalau nggak salah 10%. Jadi pembangunan berkeadilan itu dipegang banget. Tambah satu lagi, nikel. Indonesia itu memiliki kekayaan yang wah atau yang besar, nomor 1 di dunia itu nikel Pak. Sedangkan ke depannya teknologi mobil listrik itu membutuhkan bahan nikel itu banyak. Jadi kuncinya mobil listrik itu ya salah satunya menggunakan nikel, dan kita itu kekayaan sumber daya alam nikel itu banyak. Nggak menutup kemungkinan jika negara Timur Tengah bisa kaya, bisa maju karena minyak bumi, ya kita bisa kaya dan maju karena nikel. Dan produk turunan nikel tuh banyak Pak, seperti steel, aluminium dan lain sebagainya itu banyak. Dan saat hilirisasi tidak dilanjutkan, kita kembali lagi ngejual konsentrat, ngejual ore atau ngejual tanah. Ya kayak mana Pak? Di 2019 itu kita masih ngejual tanah. Jadi kita ngejual tanah yang mengandung nikel terus sama orang luar negeri dimurnikan lah, entah di Cina, entah di Eropa. Jadi kita ngejual tanah, harga tanahnya $20 per ton. Ya memang kalau kita samakan dengan tanah yang tidak mengandung nikel mahal. Cuma itu kan ada nikelnya. Saat ini kita nggak ngejual tanah, kita ngejual produk setengah jadi lah istilahnya, dari tanah baru diproses dipisahkan. Itu pun sudah menaikkan perdagangan kita yang signifikan. Di 2019 waktu kita ngejual tanahnya doang atau ngejual ore, itu transaksi dari nikel itu cuma 1, berapa miliar gitu, pokoknya miliar dolar ya, $1 miliar sekian lah. Di 2021 kalau nggak salah, 2022 itu sudah naik 30 kali lipat. Jadi $30 miliar. For information, $1 miliar itu setara 15-16 triliun. Jadi di 2019 kita itu cuma dapat uang kurang lebih ya 1 triliunan lebih. Atau di 2022 kita mendapatkan uang dari nikel tok ini, dari nikel doang. Ini senilai yang mendekati 500 triliun Pak. Itu naik berapa kali lipat. Berarti ini masih nikel, belum emas, belum sumber daya alam yang lain gitu. Jadi saat hilirisasi ini dilanjutkan, pembangunan nasional dilanjutkan, ya nggak menutup kemungkinan target 2045 menjadi negara maju tercapai. Oleh karena itu, dari alasan ini, alasan yang dimana Pak Prabowo dengan tegas mau melanjutkan semua pembangunan atau masterpiece yang sudah di-create oleh Pak Jokowi, saya memantapkan diri untuk mendukung beliau. Alasan yang kedua yaitu alasan dari figurnya Pak Prabowo sendiri. Kalau Pak Prabowo-nya saya ngefan dari bapaknya itu seorang ekonom, yaitu Pak Sumitro. Saya ngefan memang dari bapaknya. Tapi semenjak 2014-2019 di Pilpres itu saya nggak terlalu ngefan karena ya pendukungnya. Namun di saat 2019 setelah pemilu selesai, Pak Prabowo mau menurunkan egonya dan mau bergabung dengan Pak Jokowi dalam membangun Indonesia. Saya salut, Pak. Kok bisa salut? Pak Prabowo itu pernah menjadi bosnya Pak Jokowi loh. Asal teman-teman tahu. Pak Prabowo pernah menjadi bosnya Pak Jokowi saat Pilkada DKI Jakarta. Terus
kalahnya dengan Pak Jokowi itu juga nggak jauh-jauh amat lah. Pak Jokowi 50% sekian, Pak Prabowo 45% sekian, sedikit lah. Dia mau menurunkan egonya karena waktu itu pas waktu 2019 itu polarisasinya kencang banget, seolah-olah Indonesia itu mau terpecah. Pak Prabowo bilang, ya Pak Jokowi, saya mau rekonsiliasi dengan Bapak untuk sama-sama ngebangun negeri. Bayangkan jika saat itu tidak ada rekonsiliasi, Pak Prabowo tidak gabung, Pak Prabowo kan powernya masih kuat. Terus kita ada tamu yang tidak kita undang yaitu Corona. Terus Pak Prabowo ngompor-ngompori masyarakat, itu kebijakan lockdown itu kurang bagus, tidak usah kita ikuti. Kan chaos gitu Pak. Kan kita tidak akan bisa melewati Corona dengan sebaik ini. Namun ketika Pak Prabowo gabung dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo bahu-membahu menangani Corona dengan Pak Jokowi, ya kita bisa melewati Corona dengan sebaik ini. Dan kita sebagai bangsa tidak boleh lupa akan hal itu. Kadang-kadang kalau kita ini, kekurangannya ini, kalau ada satu orang ngebuat salah, kesalahan itu kita ingat sampai akhir hayat. Tapi kalau ada orang yang ngebuat prestasi, ngebuat satu kebaikan, ya kita lupakan begitu saja. Kita nggak fairnya begitu. Kesalahan Pak Prabowo mengenai indikasi pelanggaran HAM, kita ingat dari pemilu waktu bareng Bu Mega, Pak Hatta Rajasa, terus Pak Sandi, sampai sekarang kita ungkit-ungkit terus. Bahkan teman-teman PDI kan sering nyerangnya di situ, pelanggar HAM itu. Dan teman-teman PDI lupa mungkin kalau dahulu dia mendukung Pak Prabowo bareng Bu Mega. Loh, kalau memang teman-teman PDI itu nganggep Pak Prabowo pelanggar HAM, ngapain dulu jadi wakilnya Bu Mega? Ya saya sedang tidak mengomentari hal itu sih. Cuma yang ingin saya tekankan di sini saya memilih Pak Prabowo pertama karena tujuan Pak Prabowo melanjutkan pembangunan yang sudah di-create Pak Jokowi, dan yang kedua karena kebesaran hatinya Pak Prabowo. Saya jadi ingat salah satu quotes dari Gus Dur, Pak. Orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Bener. Seorang yang pernah menjadi atasan mau menurunkan egonya membantu Presiden Jokowi dalam membangun negeri. Kedua, Pak Prabowo itu adalah kingmaker dari tokoh-tokoh nasional. Salah satunya Ahok. Kingmakernya itu Pak Prabowo. Orang yang menjadikan Ahok jadi wakil gubernur itu Pak Prabowo. Ahok itu minoritas, terus ya waktu itu nggak punya partai, akhirnya di-hire Gerindra. Ya jadi intinya yang apa ya? Yang mengorbitkan itu Pak Prabowo. Pak Jokowi sendiri adalah orang yang mengorbitkan itu ya Pak Prabowo. Karena waktu itu pas waktu jadi salah satu cagup DKI Jakarta ada indikasi kalau orang-orang dari PDI Perjuangan itu kurang serk dilihat dari segi dana. Itu ada indikasi seperti itu. Itu kalau nggak salah katanya Gus Romi. Nah, yang memastikan ya saya yang mensupport dana itu Pak Prabowo, sehingga teman-teman PDI serk. Jadi sedikit banyak orang yang mengorbitkan Pak Jokowi adalah Pak Prabowo, atau salah satu orang yang mengorbitkan Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Yang ketiga Mas Anies, saat dia direshuffle dari menteri, diterima Pak Prabowo dan dijadikan calon gubernur DKI Jakarta dan akhirnya terpilih. Dan ada selintingan salah satunya dari Babe Haikal Hasan. Dulu Pak Prabowo pernah menggadaikan salah satu tanahnya untuk ngemodali Mas Anies. Makanya saat Mas Anies menyerang Pak Prabowo mengenai tanah, ya banyak orang di Gerindra yang ketawa. Dulu kan tanah itu yang digunakan untuk ngebiayai kamu, sekarang malah kamu serang. Tapi kita sekarang nggak ngebahas itu, whatever. Dan yang terakhir adalah Mas Sandi. Orang yang mengorbitkan Mas Sandi ya Pak Prabowo. Walaupun kayak istilahnya dihianati, tapi Pak Prabowo ya marah pastilah Pak ya. Gedek mungkin pasti ya, tapi nggak berlarut-larut. Tidak seperti salah satu presiden kita yang katanya ada salah satu menteri yang ditanya, kamu mau nyapres nggak? Menteri itu bilang enggak, dan the end of the day menteri itu nyapres dan jadi pemenangnya. Si presiden itu sampai bertahun-tahun marah. Kayak Pak Prabowo enggak. Melihat personality Pak Prabowo yang nggak baperan, ya saya memutuskan untuk memilih Pak Prabowo. Setidaknya itu adalah alasan saya memilih Pak Prabowo, dan
Alasan teman-teman apa? See you and good luck Pak.